Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Puncak Ibadah Haji untuk membahas lebih lanjut mengenai apa sebenarnya kegiatan ibadah ataupun Puncak Ibadah Haji yang tengah dilakukan oleh para jemaah seluruh dunia di Arafah hari ini dan juga apa kira-kira amalan yang bisa kita lakukan untuk kita yang tidak menjalankan ibadah haji saat ini. Saya akan ajak Anda untuk bergabung, berbincang langsung dengan Syekh Ahmad Al-Misri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Sehat ya, Syekh? Alhamdulillah. Baik, nah sebelum kita ngobrol lebih dalam ya, Chef, saya mau ajak pemirsa dulu untuk melihat lebih lanjut bagaimana situasi terkini di Arafah. Sudah ada rekan kami Bagus Priambodo di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, bisa Anda gambarkan kegiatan yang saat ini tengah dilakukan para jemaah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggia Boning dan juga pemirsa. Saya saat ini sudah berada di Arafah. Tadi datang sampai sebelum subuh. Dan kemudian saat ini saya sedang berjalan menuju Jabal Rahmah ya. Para jemaah kita sudah mulai istilahnya mulai berkumpul di maktab masing-masing dan kemudian mereka mulai memainkan doa-doa ya sambil menunggu waktu wukuf nanti, di mana wukuf nanti memang akan dimulai pada saat setelah duhur, saat matahari mulai tergelincir. Dan sampai nanti saat maghrib, saya sebenarnya ingin mencoba untuk memperlihatkan pada Anda bagaimanakah situasi dari sekitar saya. Ini kita lihat, ini adalah para jamaah Indonesia. Saya memang tidak jauh dari maktabnya para jamaah Indonesia. Kita sedang berkumpul di tempat-tempat meeting point-nya begitu setelah melakukan sholat subuh. Dan ini adalah posisi di sekitar saya, sangat indah sekali. Wow, luar biasa, Anggia. Ya, jamaah Indonesia mulai berkumpul, mulai bergerak menuju Arafah sejak kemarin pagi ya. Dan kemudian memang di awalnya sempat terjadi sedikit kelambatan karena ada keterlambatan bis yang menjemput para jamaah, tapi kemudian sudah bisa terangkut semuanya. Dan saat ini, hari ini diperkirakan suhu udara di kota Mekah atau di sekitar Arafah bisa mencapai 45 derajat Celcius. Jadi ini menjadi semacam tantangan tentunya bagi para jamaah untuk bisa melaksanakan wukuf di sini, karena walaupun semuanya sebagian besar ketika mendengarkan khutbah wukuf nanti pastinya di dalam tenda, tentu saja suhu sudah menjadi tantangan sendiri bagi mereka. Tapi sejauh ini tim sudah siap. Ketika tadi saya juga melihat kesiapan tim dari KKHI ya, Kantor Kesehatan Haji Indonesia, sudah menyiapkan beberapa ambulans gitu untuk melakukan rescue terhadap jamaah kita yang mungkin nanti itu sakit. Kita doakan saja semua jamaah bisa mengikuti proses ibadah yang baik. Ya, Ibu. Baik, terima kasih Bagus Priambodo. Kami dari sini mendoakan agar lancar perjalanan ibadah Anda hari ini dan seluruh jemaah di sana melaksanakan wukuf sebagai puncak ibadah haji. Dan Syekh Misri, tadi kita sudah lihat kondisi langsung di Arafah. Sesaat lagi para jemaah akan melaksanakan wukuf. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai kegiatan wukuf itu sendiri, mungkin Syekh boleh cerita gitu, Syekh. Sebenarnya Arafah ini maknanya apa sih, artinya dari Arafah sebagai tempat para jemaah berkumpul dan melaksanakan wukuf? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Kita doakan terlebih dahulu semoga jamaah haji Indonesia dan seluruh jamaah haji dari seluruh penjuru dunia diberikan kelancaran, kesehatan, dan semangat untuk mengerjakan ibadah dan insya Allah menjadi haji yang mabrur dan kembali ke negerinya masing-masing, insya Allah membawa perubahan bagi dirinya dalam ibadahnya, akhlak dan perilakunya. Arafah ini maknanya banyak sekali ulama mengartikan Arafah. Yang pertama, ada yang mengartikan Arafah ini adalah tempat berkumpulnya Adam dan Hawa. Mereka bertemu di situ, maka disebut dengan Arafah. Mereka saling bertemu di situ, maka disebut Arafah. Kemudian ada yang mengatakan bahwa di situ adalah berkumpulnya manusia dari seluruh penjuru dunia, sehingga mereka saling mengenal, dita'arafu.
ya yata'arafuna fima bainahum, mereka saling mengenal di antara mereka. Jadi dari Indonesia, dari Malaysia, dari berbagai negara mereka berkumpul di sini di tempat tersebut, kemudian mereka saling mengenal. Kemudian ada yang mengatakan bahwa arti Arafah itu adalah di situ adalah al-hujjaj wal zuwar Baitul Haram ya ya'tarifuna bidhunubihim. Para hujjaj dan orang-orang yang mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah haji saat ini, mereka itu mengakui dosa-dosa mereka di situ. Maka di situ adalah tempat pengakuan dosa-dosa manusia, maka disebut Arafah. Kemudian ada yang mengartikan bahwa Arafah itu adalah karena ketika Jibril alaihissalam mengajarkan atau membimbing Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan atau diajarkan manasik-manasik haji tersebut, kemudian Jibril bertanya, "A'arafta?" Qala araftu. Bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah sudah tahu? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, araftu, saya sudah tahu. Maka demikian disebut dengan Arafah. Kalau istilah detailnya tidak dijelaskan makna yang sebenarnya, tapi itu adalah paparan dari beberapa ulama atau di dalam kitab-kitab sejarah tentang arti daripada Arafah tersebut. Baik, begitu banyak maknanya tapi penuh kebaikan semuanya ya. Betul, iya. Syekh, nah lalu sebenarnya keutamaan dari prosesi wukuf kali ini sebenarnya apa sih Syekh? Wukuf itu adalah puncak daripada ibadah haji. Dan itu hari raya bagi jamaah haji yang berada di sana. Dan itu adalah tempat atau hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, afdal ayyamid dunya, hari terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah haji di situ meneteskan air mata, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Impian mereka, harapan mereka, cita-cita mereka yang sudah ditunggu bertahun-tahun, apalagi di Indonesia kan antrinya berapa tahun. Nah, puluhan tahun mereka menunggu dan Allah berikan kesempatan tersebut. Mungkin banyak yang membawa dosa, banyak yang punya harapan, banyak punya impian dan lain. Mereka semua berkumpul di situ berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hari Arafah itu berbeda dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam mulia, lebih baik dari 1000 bulan. Tapi hari Arafah itu berbeda, lebih mulia lagi. Karena di malam Lailatul Qadar itu malaikat pada turun, termasuk Jibril alaihissalam. Sedangkan di hari Arafah bukan hanya malaikat turun, tapi Allah Jalla Jalaluh sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah turun di hari tersebut ke langit dunia, membangga-banggakan orang-orang yang hadir di padang Arafah. Dan mereka Allah mengatakan kepada malaikat, lihat, perhatikan hamba-hambaku datang dari seluruh penjuru dunia. Mereka meminta kepadaku, aku ampuni dosa mereka karena takut neraka, padahal mereka nggak pernah di neraka. Mereka meminta surga padahal mereka tidak pernah melihat surga. Baik, jadi bisa dikatakan momen Arafah ini ataupun wukuf ini menjadi momen yang paling sakral, paling ketika manusia puncaknya ya. paling dikabulkan. Kalau tidak ketika ada di Arafah berarti tidak sah haji. Meminta pengampunan termasuk doa-doa. Oke, Syekh, kita tahan dulu dialog kita, perbincangan kita, karena puncak ibadah haji pemirsa akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. وأن على لا ترى الملك